kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang kebutuhan manusia yang mendesak. Banyak orang mengira bahwa harta itu kebutuhan mereka yang mendesak hari-hari ini. Tapi ada kebutuhan yang sedang mendesak untuk manusia harus lakukan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita merayakan Paskah. Paskah dengan kasih itu dia punya hubungannya itu sama. Paskah itu mereka merayakan bangsa Israel dalam Keluaran 12 itu mereka merayakan supaya ketika alam maut lewat itu melihat kalau ada darah di ambang pintu itu, maut itu dia lewat, kematian dia lewat, dosa dia lewat, kutuk dia lewat, masalah lewat, persoalan lewat. Karena apa? Karena ada darah. Darah ini sesuatu yang hidup. Darah ini sesuatu yang hidup. Makanya kalau tidak ada darah itu tidak sah. Maka dalam Ibrani dia bilang begini, kalau sesuatu itu kalau ada wasiat lalu dia sah, kalau tidak ada wasiat tidak sah. Artinya ada saksi mata, ada darah lalu sesuatu itu dia sah. Itu sebabnya kita merayakan Paskah sebagai tanda bahwa Yesus mati di atas tiang kayu salib, menggantikan semua utang dosa kita di atas kayu salib, menyelesaikan, turun dalam kerajaan maut, mengalahkan maut dan bangkit dari antara mati. Kalau bangkit berarti dia mengalahkan maut dan kematian dosa, dan dia memberikan kekekalan dalam hidup manusia. Dia memberikan kemenangan bagi setiap orang yang mau berjumpa pribadi dengan dia. Haleluya. Amin. Itu sebabnya sore hari ini saya akan bahas sedikit tentang kebutuhan manusia yang mendesak hari-hari ini. Itu barang apa saja yang kita harus lihat. Hormat, tapi kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 12, Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada dua hal yang saya mau bicara tentang kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan manusia hari ini. Yang pertama adalah keselamatan. Haleluya. Yang pertama adalah keselamatan. Kenapa? Keselamatan sangat penting dalam hidup manusia hari ini karena kebutuhan yang kekal. Ada kebutuhan kita hari ini, tapi ada kebutuhan kekekalan di sana. Makanya Alkitab bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mengapa kebutuhan kehidupan manusia hari ini sangat mendesak? Karena Alkitab bilang apa? Langit dan bumi akan berlalu. Berarti sementara ini kita sedang membutuhkan sesuatu yang kekal. Ya. Manusia hari ini kita sedang membutuhkan kekekalan. Kalau tidak ada kekekalan, kenapa kita mau dengar firman? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kebutuhan manusia yang mendesak hari ini yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan, sekali lagi, mendesak kehidupan manusia di hari ini yang paling mendesak adalah keselamatan. Banyak orang di luar sana mereka mengira bahwa harta itu segalanya. Banyak orang di luar sana mereka mengira bahwa harta itu menjadi kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan mereka. Tapi sebagai orang percaya, saya mau mengingatkan buat Bapak Ibu dan yang berada di kota ini, saya mau bilang buat Anda, kebutuhan yang mendesak dalam hidup manusia hari ini adalah keselamatan. Haleluya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh keselamatan itu? Yang pertama ialah kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Keselamatan menjadi tujuan manusia hari ini. Tetapi banyak orang di luar sana yang mereka sedang sibuk sana, sedang sibuk sini. Mereka sedang cari sana, sedang cari sini. Mereka sedang berjalan sana, berjalan sini. Sedang shopping sana, shopping sini. Terbang kemana-mana, tapi mereka sedang kehilangan Tuhan. Mereka sedang kehilangan keselamatan. Mereka malas tahu ibadah. Mereka malas tahu berdoa. Mereka malas tahu baca Alkitab. Mereka malas tahu dengan persekutuan. Tetapi sebagai orang percaya, satu hal buat Anda. Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan? Amin. Itu sebabnya keselamatan sangat penting dalam hidup manusia hari ini. Karena Alkitab berkata sebentar lagi
bagi langit dan bumi ini akan berlalu dalam sekejap mata. Kalau dalam sekejap mata langit dan bumi yang sementara kita lihat selangit di atas ini, bumi yang begitu luas ini, sebentar dia binasa. Pertanyaannya sederhana saja begini, setelah langit dan bumi berakhir ini, manusia ini mau kemana? Ya. Haleluya. Manusia di seluruh dunia ini mau kemana? Untuk sementara sejumlah manusia di seluruh dunia, mereka hitung bahwa 7,800 juta manusia. Saudara, dari sekian banyak orang di bumi ini, mereka sedang malas dengan yang namanya ibadah. Saya punya lapor rohani satu, baru kemarin dia pulang dari Eropa, baru dia bilang begini, dia cerita. Dia bilang begini, kalau ada khotbah di Eropa di sana itu, orang tanya, ada khotbah apa? Khotbah Yesus. Dalam nanti mereka bilang begini, Yesus yang mana? Yesus yang saya beritakan ini. Nanti orang bilang Yesus itu tidak ada apa-apanya. Saudara, di sana itu gereja sudah tidak ada lagi. Yang injak gereja itu 70 sampai 80 tahun ke atas. Semua anak muda itu ada shopping, ada sibuk sana, sibuk sini, tidak punya tujuan yang jelas. Itulah sebabnya kebutuhan yang sangat mendesak dalam hidup manusia hari ini dan ke depan adalah keselamatan. Haleluya. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya waktu engkau berjumpa dengan Dia, waktu engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, otomatis Allah meteraikan engkau menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan Allah mensahkan engkau sebagai anak Allah. Karena orang-orang yang sedemikian rupa, orang yang berjumpa dengan Dia, orang yang menerima Dia, orang yang percaya kepada Dia, orang-orang itu yang akan layak masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya kebutuhan yang sangat mendesak dalam hidup manusia hari ini adalah keselamatan. Amin. Amin. Keselamatan harus menjadi tujuan hidup Anda hari ini. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana sedang sibuk, tapi banyak orang juga sedang kehilangan keselamatan. Banyak orang sedang sibuk, tetapi banyak orang juga tidak punya tujuan yang jelas. Mereka jalan hari ini, makan hari ini, tidur hari ini, bangun dan jalan kerja itu dan kerja ini. Tapi pertanyaannya sebentar, kalau dia mati dia mau kemana? Dua hal yang menjadi tujuan, surga dan neraka menjadi tujuan hari ini. Pertanyaannya sebentar saja, sederhana begini. Sebentar kita jalan, mungkin pakai motor atau pakai mobil kita jalan. Kalau tabrak kita mau kemana? Ini yang kita bilang begini, sebab upah dosa ialah maut. Makanya harus ada kasih karunia, itu ada dalam hidup manusia. Kasih karunia itu yang akan memerdekakan hidup manusia. Kalau tidak ada kasih karunia, berarti kebenaran itu tidak jadi sah. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya dalam namanya. Itulah sebabnya saya percaya pada saat kita berjumpa pribadi Yesus, kita akan menjadi anak-anak Allah. Karena orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kebutuhan yang kedua adalah pertobatan. Dengar baik-baik, mengapa pentingnya pertobatan dalam kehidupan manusia? Karena kita berkata, sebab upah dosa ialah maut. Pada dasarnya semua manusia adalah orang berdosa dan tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya manusia ini harus membutuhkan pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, berarti tidak mungkin dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya kita berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya dosa kita tidak bisa sampai kepada kerajaan surga. Dosa akan membuat kita terikat dan terbelenggu, dan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi saat kita mengalami pertobatan dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Akhirnya keselamatan harus menjadi tujuan. Yang kedua, harus mengalami pertobatan dari hari ke hari yang lain. Kenapa? Karena kita ini manusia, daging ini lemah, daging ini kita bukan Tuhan, kita ini manusia. Kita membutuhkan pertobatan. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya pertobatan? Itu sebabnya kita berkata, sebab upah dosa ialah maut.
Akhirnya dosa itu enak, dosa itu manis, dosa itu nikmat. Tetapi dia punya akibatnya juga sungguh luar biasa. Konsekuensinya mati dan maut. Itu sebabnya sebelum terlambat, mari bawa hidup kita bertobat, tinggalkan dosa, datang kepada Kristus. Karena yang bisa pulihkan kita, yang bisa merubah kita, yang bisa mengampuni dosa kita hanya cuma pribadi yang namanya Yesus. Amen. Itulah sebabnya kita bilang begini, waktu perempuan Samaria yang berdosa itu dia datang, banyak orang menilai dia, banyak orang berkata dia perempuan yang rusak, banyak orang menilai dari latar belakang dia. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus dan dia menangis di kaki Tuhan, Yesus bilang begini buat perempuan Samaria, hari ini dosamu telah diampuni. Artinya bahwa ketika Yesus bisa mengampuni dosa masa lalu orang lain, saya percaya dosa Anda dan saya bisa diampuni hari ini. Yang penting satu saja, datang kepada Yesus, mengakui bahwa engkau dan saya adalah orang berdosa di hadapan Allah. Maka Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sanggup bangkitkan kita kembali untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Itu sebabnya sekali lagi dengar baik-baik, keselamatan harus menjadi tujuan hidup Anda hari ini. Kenapa? Karena sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama siapa? Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada hidup, ada kebangkitan, dan ada pengampunan akan dosa. Itu sebabnya di luar Yesus tidak ada pengharapan. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengharapan, ada jawaban. Amin. 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 Sebelum terlambat, mari bawa hidup saudara dan saya datang kepada Kristus. Karena yang bisa pulihkan kita, yang bisa selamatkan kita, yang bisa merubah sikap dan karakter kita, hanya Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini menjadi berkat buat kita semua. Saya akan berdoa untuk memberkati Bapak Ibu dan yang sedang berjualan di tempat ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan di sore hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengaminkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Dengan kasih dan kemurahan-Mu kami dapat diselamatkan, dosa kami diampuni, sakit kami disembuhkan, air mata kami dihapuskan oleh darah Yesus, dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, seberapa jauh suara hamba-Mu terdengar, mereka sudah mendengar suara-Mu, firman-Mu, Injil-Mu dan suara-Mu. Itulah sebabnya berdoa, memberkati jualan mereka, memberkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, ladang mereka, laut mereka, sungai mereka. Tuhan memberkati tanpa terkecuali, memberkati pekerjaan mereka sehari-hari, memberkati keluarga mereka, memberkati suami, anak-anak, istri mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang punya masalah diselesaikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya berdoa memberkati seluruh kehidupan mereka, memberkati mereka dengan berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya Tuhan memberkati kami mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang datang dari jauh, antarkan mereka tempat kediaman mereka dalam keadaan yang selamat. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Pada akhirnya kami pulangkan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan Amin. amin. Amin.